Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, kita melanjutkan lagi perenungan kita dari surat Filipi. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya mengajak saudara untuk melihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara, identifikasi Kristus bersama manusia itu berlanjut terus dalam ayat 8. Bagian ini merupakan penjelasan tambahan bagi ayat sebelumnya. Prasa menjadi sama dengan manusia di akhir ayat 7 diulang kembali dalam prasa dan dalam keadaan sebagai manusia di awal ayat 8 ini. Pengulangan ini dimaksudkan sebagai pemisahan sekaligus penekanan. Yesus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia dan hamba dalam ayat 7, dia turun lebih rendah lagi. Dia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dalam keadaan, dalam teks Yunani skema, adalah kata kedua yang digunakan dalam teks kita untuk rupa, yaitu morfe. Saudara, sebagaimana sudah dicatat sebelumnya, kata ini mengacu kepada penampilan luar yang bisa dan memang berubah. Sifat utama Kristus, yaitu morfe, tidak pernah berubah. Tetapi seraya ia tumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, penampilannya, yaitu skema, berubah. Dalam filsafat Yunani, kata morfe itu berarti bentuk dalam dari sesuatu yang benar-benar mencerminkan hakikatnya. Sementara kata skema dalam filsafat Yunani itu berarti bentuk luar yang berubah dari sesuatu yang tidak sepenuhnya mewakili hakikat dalamnya. Nah, saudara, kita diingatkan oleh kehidupan dan pelayanan Kristus ketika beliau hidup di tengah-tengah manusia sebagai seorang manusia. Ketika sebagai manusia, ia merasakan rasa sakit dan kesedihan. Saudara, perjalanan Kristus menuju kayu salib jelas-jelas tidak mudah. Kematian itu merupakan hasil ketaatan. Kristus telah belajar untuk taat, itu dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 8. Dalam anugerah Allah, ketaatan Kristus itu diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Roma 5 ayat 18-19. Kiranya apa yang dapat kita baca hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.